Kita mulai saja ya kakak-kakak semuanya ya, Siap, karena siap. waktunya udah pukul 19.30 sambil nunggu yang lain gitu masuk. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipilih. Oke kakak-kakak hebat, sebelum kita ke materi yang lebih jauh ya, untuk materi ini yaitu materi tentang orientasi. Jadi di sini ada 2 JP ya, satu JP-nya itu waktunya 45 menit. Jadi kalau 2 JP berarti 90 menit atau 1 jam setengah ya. Tapi sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya yaitu Kak Nunuy ya. Saya bertugas di SMPN 9 Panggarangan. Oh, di SMP di Pangkarangan. Ya, kalau aslinya sih Kebetulan, kenapa? kebetulan, Kak? kebetulan saya juga orang Pangkarangan nih. Oh, Panggarangannya di mana, Kak? Pangkarangan, Pangkarangan asli. Ya, Cimangfang, Panggarangannya Cimangfang. Dekat Brimob. di Oh, Cimampang. Oh, Iya, kebetulan saya juga dekat Brimob. Cimampang, Pak. Oh, di rumah siapa? Kebetulan saya juga tinggal di Cimampang, tapi asli di Lengkeng, Provinsi Jawa Barat. Halo, kakak Iya, semuanya. halo. Kedengaran nggak suara Iya, saya? iya, 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 ada. Ya, kedengeran. Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran. Nah, kebetulan saya sudah bertugas di Panggarangan kurang lebih 5 tahun dari 2019 CPNS sampai sekarang saya masih bertugas di SMPN 9 Panggarangan. Oh, SMP 9. Dikira SMP 1. Ya, SMP 1 kalau di SMP 1 kan yang di bawah ya Pak ya. Kalau Iya. saya SMP 9 sekarang di Desa Sindang Ratunya di Sogong, Sogong. Oh, sama Pak Wawan ya? Sama Pak Wawan. Iya, iya. Kawan saya dulunya SMP 6 Panggarangan, sekarang udah diangkat jadi kepala sekolah. Oh, gitu. Oh, ya, dilanjut, Kak. Mungkin itu perkenalan dari saya ya. Sebenarnya saya juga fasilitator, bukan sebagai narasumber ya, tapi sebagai memfasilitasi aja. Kita saling berbagi aja, sama-sama belajar seperti itu. Karena yakinlah di antara kakak semua juga pasti banyak yang sudah berpengalaman mengajarnya, jadi udah tahu tentang PJOK atau materi-materinya seperti itu. Jadi di sini kita bukan saling menggurui, tapi saling berbagi aja pengalaman, kemudian berbagi ilmu atau pengetahuan seperti itu. Mungkin itu perkenalan dari saya ya. Mungkin sekarang dari kakak-kakak semuanya, mungkin kebetulan ini kebanyakan dari Karanganyar ya semuanya ya. Iya, Karanganyar ya. Karanganyar ya. Itu kalau Karanganyar itu dekat ke Rangkas atau gimana ya? Iya, tadinya itu kan masih ikut Kecamatan Rangkas. Ya Terus betul. pisah. Gitu ya. Iya, tadinya ke Rangkas ikutnya.
Seperti itu. Sekarang udah Kecamatan Karanganyar. Karanganyar ya. Boleh untuk sekarang silakan dari kakak semuanya memperkenalkan diri, boleh dari nama, kemudian instansinya di mana, kemudian pengalaman mengajarnya, silakan. Boleh mulai dari Kak Juheri dulu, silakan. Oh iya, terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Andre nih, nongol nih. Oh, nama saya Juheri ya. Ya, Kebetulan saya itu bertugas di SD Negeri 2 Sukamekarsari. Itu baru 2 tahun di situ Kak. ya, Pindah lagi ke SD Sukamekarsari. Tapi tetap masih di Karanganyar. Udah 3 SD nih, ya, saya udah 3 sekolah. Kebetulan saya itu kan dari SGO tahun 88 lulus, ikut GB karena ya. ikut tes nggak lulus-lulus. Akhirnya ikut GB, alhamdulillah diangkat Diangkat ya jadi jadi PNS, PNS. alhamdulillah. Iya, sampai sekarang. Terima kasih Kak. Wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya Gali, boleh Gali, Kak Gali. Gali, Gali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Gali, Izin tolong Kak, on cam dong. izin ya sebentar. Perkenalkan nama saya Gali Sofian. Saya alhamdulillah bertugas dekat dengan rumah di SD Negeri 1 Cilangkap. Dari rumah ke sekolah paling 5 menit lah, paling lama. Paling lama 5 Ya, menit, alhamdulillah. Saya di Cilangkap baru 2 tahun, kebetulan honornya di SMP. Begitu diangkat, saya P3K Pak ya. ya, Begitu diangkat ke Karanganyar 2022, artinya udah baru 2 tahun di Karanganyar. Saya senang di Karanganyar ketemu Pak Juheri, Pak Andre, weh bener-bener ya, mendukung. Itu aja mungkin Kak dari saya. Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya boleh Kak Andrean. Andrean masuk. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ini maaf ya, backgroundnya saya lagi di pesawat UFO nih kayaknya nih. Mantap, Pak. Ya, nama saya Andrean Hakiki, tugas di SMP Negeri 2 Karanganyar. Awal mula saya itu honor di SMP Negeri 1 Karanganyar. Cuman P3K kemarin 2022 barengan sama Pak Gali juga. Itu pindah ke SMP 2 Karanganyar. Jadi berdekatan. Rumah juga masih di wilayah Karanganyar ya, mungkin ditakdirkan untuk tidak jauh dari Karanganyar mungkin ya, untuk mendampingi Pak Juheri, Pak Momo ini. Dapat tayang Pak ya di Karanganyar ya Pak ya. Iya. Punya anak berapa tuh? Boleh nggak Pak? Punya berapa? Ya, kebetulan saya masih bisa dibilang single keren sih. Gitu. Muda. Masih muda lah. Ya, mungkin itu aja lah. Perkenalan dari saya, mungkin ini dari para senior juga, Pak Juheri, Pak Momo juga, alhamdulillah bisa bertemu lagi satu kelas juga ya. Kita di kelas di Kecamatan Karanganyar ini. Ini itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk selanjutnya Kak Sep Hermansyah. Andi. Dil. Halo sih. Halo. Silakan. Kedengeran nggak?
Ada Kak, suaranya ada. Masuk tuh. Ada Gimana Andi? Andi nyebut ya Andi. Videona Ada, gitu, ada. videona ge, videona Andi Video tadi anak. kamera Oke. kamera aktifkan. Keur nyumput. masuk angin dari Oh, Pak Asep. Nah, kalau Kak Asif, Error kamerana aneh. Pakai Aneh nyebut laptop bae. gorengan, ieu na laptopna teh suaraan, makana ieu kana HP deui. Bagaimana salah suara laptop Ya, Pak Nadir? izin. Iya Izin, laptop mah ieu. Leh, silakan Kak. kamera Nonoy, laptop. ya. Ya. laptop mah Biar error. tahu tuh kakak fasilitatornya tuh biar tahu wajahnya. Kalau kita udah nggak asing lagi ya. Nah, boleh dibuka kameranya. Ayo Pak Asep. Jadi Ya, terima kasih. Izin memperkenalkan diri Pak Fasilitator. ready masuk tuh, anak keluar lagi. Bisa dimulai? Oke siap. Siap. Ya, Bang. Silakan Kak. Ya. Mangga Pak, mangga Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri. Mungkin di sini udah pada kenal semua lah ya. Kecuali dengan kakak fasilitator, mungkin kita baru ketemu, yang mudah-mudahan mungkin 3 bulan ke depan ya kita bisa sharing lah ya, kita sharing, mungkin kita di sini saling belajar. Mungkin kalau nama udah pada kenal semua. Unit kerja juga sama ya, udah kenal mungkin saya di SMP Negeri 1 Karanganyar. Mungkin untuk perkenalan itu dulu aja Pak, Kak Fasilitator. Ayo Kak Andi, Ya, ayo. mungkin yang lainnya silahkan. Oh dimatiin sih. Kamera lagi. Udah nyebut baik, Dil. Suhu. Buka Del. Oke, silakan selanjutnya Andi tuh. Kak Eko. Kak Dil, Eko ada Kak Dil, Eko. Oh, Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Nama saya Eko. Untuk sekarang masih diamanahkan kerja di SD Terpadu Waktu Perbatasan Karanganyar dan Cibadak. Rumah paling jauh sama sekolah di Cimarga. Jadi hampir setengah jam perjalanan ke sekolah. Tapi kawin deh jauh beta. Apa sekolah? Berarti aslinya Kak Eko itu dari Cimarga ya Kak ya? Iya betul. Aslinya orang Rangkas Pak, cuma istrinya Lumayan jauh ya dari rumah sekolah itu Lumayan. 30 menitan. 30 menit. Kalau kurang lebih. Oke, ada pengalaman Pak selama Gimana? pengalaman yang menarik ada nggak? Pengalaman pasti ada, ketemu sama senior ini Pak Juher, Kak Juheri ini. Ada pengalaman yang menarik nggak selama Apa ya? Karena saking banyaknya dibingung diungkapkan dengan kata-kata. Apa ya paling menyenangkan pasti kalau dari sebagai guru anak happy itu jadi menjadikan suatu kenangan yang paling indah buat seorang guru. Wih, mantap. Itu mungkin dari saya perkenalannya. Kalau ada yang pengen lebih tahu bisa japri nanti kakak fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya Silakan selanjutnya Mas Randy, Kak Sawiti, ada Kak Sawiti? masih soal itu tuh baru selesai sholat isya kayaknya. Kayaknya ada hambatan deh. Kak Trendy. Ada. Kak Trendy. Oh ada, silakan Kak. Diri. Nama, kemudian
Oh, Ibu Sawiti. Halo, ada? Yuk, siap. Ada. Juga ada. Ya, ada Kak, suaranya ada, jelas. Silakan. Silakan Kak Sawiti untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Sawiti. Tugas saya di SD Sukamekarsari 3. Terus, Ada pengalaman yang menarik Kak selama mengajar di sana? Banyak ini Mas senior. 1 tahun lagi mau pensiun. Mau pensiun. Boleh ceritakan misalkan pengalamannya. Udah cukup? Oh, udah. Untuk selanjutnya kita ke Kak Trendy ya, belum ya? belum. Randy, Belum, Andika belum. belum tuh. Belum. Randy nama aslinya Asep. Nih, sok. Jelas. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trendy Miwan Abdurrahman. Saya ngajar di SDN 1 Sukamekarsari. naik pesawat Udah Kak? Ada lagi? Udah segitu, Pak. Ya, silakan. Untuk selanjutnya Kak Lucy. Amat Ren. Ya, kebetulan Kak Lucy sekarang lagi di rumah sakit ya Kak ya? Sama orang tuanya ya? Izin pindah dulu. Ya, Semangat Kak. ya terima kasih Kak. Izin memperkenalkan diri, nama Lucy Hermayanti. Awal mula bertugas di SD 1 Sangyang Tanjung, dapat SK P3K, pindah ke SDN 3 Sukamekarsari. Mungkin perkenalan saya sekian. Oke. Ada yang belum nggak? Ini dari Banyak beberapa. tuh, Andi belum tuh. Andi Pak. Andi. Andi. Udil. Nih, Adil. Silakan. Adil. pakai akun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Suwandi. Saya mengajar di SDN 1 Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar. Awalnya saya mengajar di SMPN 1 Rangkas Bitung. Nah, mungkin awal-awal yang tadinya mengajar di SMP 1 pindah ke SDN, waduh sangat luar biasa. Butuh Ada perbedaan ya? Ada perbedaan Iya, ya iya. dari SMP ke Iya. SD itu. butuh kesabaran yang ekstra. Wih, mantap. Iya. Kan biasanya kalau misalkan di SMP, Pak Andre ya. Tuh Pak Andre, Pak Asep yang mengajar di SMP. Kalau baris juga susah Pak kalau misalkan di SD. Waduh, sangat sulit. Saya juga Sama kayak Pak Adi, punya dulunya SMP. pengalaman Kak. 1 tahun di SD saya juga waktu itu. Iya. Makanya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya kita bisa beradaptasi. Ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya? Atau ada yang Belum, Pak. Belum, masih banyak. Pak Irfan. silakan? Pak Irfan. Silakan yang belum. Pak Andika tuh belum. Yanto kemana Yanto? Nama saya Irfan, tugas di Edukasi Kupa, Kecamatan Kalanganyar. Pengalaman kerja, honor di sekolah tempat yang sekarang, alhamdulillah sekarang udah diangkat menjadi P3K. Saya mohon bimbingan selanjutnya. Terima kasih Kak.
Kali kameranya. Ya, sama-sama. Andika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum siapa lagi? Ini nih Andika. Pak, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin memperkenalkan diri Pak. Nama saya Andika Dwi Kananto. Kebetulan tugas di SDN 2 Cilangkap, Kecamatan Karanganyar. Untuk pengalaman sama seperti Andi, awalnya saya di pondok Pak, ngajar MTS setara dengan SMP. Nah, untuk pengalaman sekarang tugas di SD Pak, gitu. Hampir sama pengalamannya, butuh ekstra kalau ngajar di SD itu, seperti itu. Hampir sama seperti Andi lah, Pak Andre, gitu. Mungkin itu saja perkenalan dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasek Ada lagi yang belum? Udah. Pak Asep udah ya tadi ya? Yanto. Silakan Pak Yanto, ada Pak Yanto. Pak Momo, saya Pak Momo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Momo ya. Ya. Semangat Pak. Iya, semangat ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya bekerja di SDN 1 Sangiang Tanjung, Kecamatan Karanganyar. Kalau masalah pengalaman yang namanya juga senior, manis pahitnya menghadapi anak tuh udah lama Pak. Dan saya mohon dukungannya biar semangat dan minta doanya karena saya lagi di pondok nih, di misi di rumah sakit, biar besok Damang Pak. tindakan operasi biar lancar dan saya kuat menghadapinya. Amin. Sekian, Amin ya Allah, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Momo. Sehat, semoga lancar operasinya. Amin. Udah. Ada lagi? Nggak ada ya? Sudah semuanya? Yanto kayaknya nggak masuk ini ya. Yanto masuk nggak itu Yanto? Yanto belum masuk. Ada dua. Yanto belum Pak. Ada Belum nggak? masuk. Belum masuk di sini ya? Laptopnya rusak katanya Pak. Laptopnya rusak. Oh, padahal bisa pakai Pakai HP. Di sini yang hadir apakah Mungkin handphonenya nggak support Pak. sudah juga sama surat izin atas? Sudah. Ya, Alhamdulillah sudah. Sudah. yang banyak yang Acuk aja tuh. belum hari ini ya, terakhir gitu loh. Soalnya kalau misalkan belum nanti bisa diganti sama cadangan gitu. Jadi kalau tempatnya ya, oke, saya coba ya screen saya udah kelihatan ya layarnya? Sudah. Kelihatan. Ya, selamat datang kakak-kakak semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi saya udah memperkenalkan diri. Fasilitator ya. Ini diri ya dari Bapak Ibu semuanya, kakak semuanya. Di sini nanti kakak semuanya boleh menuliskan di kolom chat peserta, kemudian
Nama benda, boleh benda hidup atau benda mati. Kemudian yang menggambarkan Bapak Ibu semuanya atau kakak semuanya. Kemudian jelaskan alasannya. Bisa dipahami nggak? Gimana Pak? Putus-putus suaranya Pak. Suaranya putus-putus Pak, jadi Nanti kurang jelas. kakak-kakak semuanya. Halo? Kedengeran nggak? Ya, ya. Kedengeran di suaranya? Kakak semua kedengeran di suaranya? Ya, kedengeran. Nah, nanti kakak semuanya tulis di kolom chat ya, nama kakak, kemudian nama benda, boleh benda mati atau benda hidup yang menggambarkan karakter kakak semuanya. Ya, kemudian kenapa pilih benda atau benda mati atau benda hidup itu? Karakter kakak semuanya seperti itu. Misalkan nama Pak Juheri misalkan, kemudian sebutkan nama bendanya, misalkan benda besi. Suaranya luplek ya. Putus-putus. Misalkan. Suaranya seperti ya. Putus-putus. Nanti bentar Kak. Halo? Kedengeran? Iya, ada. Gini ya Kak ya, ceritanya. Nanti kakak semuanya tulis di kolom chat nama kakak, kemudian sebutkan misalkan nama benda, apakah benda hidup atau benda mati yang menggambarkan karakter kakak. Bisa dipahami nggak? Putus-putus. Ini kolom chatnya Suaranya yang ada mana ini? efeknya. Ada efeknya Di kolom suaranya. chatnya ada. Yang sebelah kanan itu. Nah ini contohnya. Eko. Eko atau gawang. Gawang selalu menjadikan diri selalu ada dalam menghadapi masalah. Nah seperti itu. Putus-putus. Kurang jelas ya Kak ya suaranya ya? Ya, kurang jelas. Ada efeknya suaranya. Apakah karena sinyal atau gimana ya? Kayaknya. Kedengaran nggak suaranya? Kedengeran Pak. Oh, gini Kak ya, nanti tulis nama kakak semuanya di kolom chat. Kemudian sebutkan nama benda, apakah hidup, benda mati atau benda hidup yang menggambarkan karakter kakak semuanya. Tepat bola atas. Nah ini kan udah ya Kak Eko Wijanarko, misalkan Kak Eko, nama bendanya yaitu gawang. Nah, misalkan selalu menjadikan diri selalu ada dalam menghadapi masalah seperti itu. Bisa dipahami nggak? Kolom chat yang mana sih Kak? Kolom chatnya yang sebelah kanan Kak. Itu kan ada beberapa ya simbol, ada yang gambar orang, kemudian chat. Nah, nanti kakak tulis di chat itu, misalkan nama, kemudian bendanya. Nggak ada. Kalau pakai laptop itu pasti ada Kak. Ada nggak yang pakai laptop? Pakai HP. Satu lagi.
Putus. Nah, itu lihat di kolom chat, ya misalkan saya, Nunuy, misalkan sebutkan nama besi, bendanya misalkan besi, saya ingin seperti besi karena mempunyai semangat yang kuat, seperti itu. Nah, ini kalusi juga udah ya, kalusi misalkan nama bendanya karet gelang. Nah, artinya apa? Sederhana, tapi semoga bisa berguna bagi semua orang, seperti itu. Silakan kakak-kakaknya yang lainnya yang belum menuliskan di kolom chatnya, silakan. Nggak ada, saya nggak ketemu di sini. Kalau di HP ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nanti untuk kedepannya kalau bisa pakai laptop ya. Kalau diusahakan kalau ada pakai laptop, kalau tidak ada ya nggak apa-apa lah pakai HP. Soalnya nanti kita akan belajar untuk Jamboard ya. Di sana semuanya akan mengisi pertanyaan dari Jamboard itu. Mau mengisi chatnya itu nama, kemudian jangan sama ini ya. Kalau nggak ngisi gimana? Di HP juga ada. Itu ada tiga. HP juga katanya ada tuh, titik 3 katanya. Udah gitu aja lah, nggak bakal dimarahin. Terus, oh pesan ya? Ya, pesan, betul. Betul, pesan. Oh iya, Nah, contohnya nih Kak Andika. Nama bendanya bola. Bola di mana bola mewakili berbagai untuk keterampilan motorik dan kesehatan. Kemudian Kak Gali, air, seperti itu. Lalu ingin bermanfaat buat orang banyak. Kemudian Andreati, nama bendanya palu, kemampuan yang sangat baik untuk bertindak dan bekerja, sangat berani dalam pengambilan keputusan. Kemudian Anto, dia memilih sepatu, menarik yang memberikan warna baru dalam memandang kehidupan. Nika Andi, apa nama bendanya nih? Kak Irfan memilih peluit, yaitu untuk mempermudah memanggil siswa-siswi tanpa berteriak ketika di lapangan. Oke, cukup ya untuk perkenalan diri. Untuk selanjutnya, nah, untuk agenda hari ini 90 menit, itu terbagi 45 menit untuk materi orientasi program PKG PJOK. Kelihatan ya Kak?
Kelihatan. Kemudian untuk 45 menitnya yaitu modul 1.1 yaitu tatap maya. Yaitu tentang pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Nah, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK 1 yaitu fasilitator dan peserta saling mengenal. Tadi sudah ya, kita udah saling memperkenalkan diri. Alhamdulillah semuanya sudah pada kenal. Kemudian yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, kita kan biasanya dulu itu mengajar kita berpusat pada guru ya. Nah, untuk sekarang kita rubah paradigmanya, kita harus berpusat pada peserta didik atau murid. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nah, nanti kakak-kakak semuanya tulis ya di Jamboard harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ini berlangsung. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, nanti kita akan buat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelasnya nah, di sini ada 5 ya Kak ya. Kelihatan ya Kak kesepakatan pembelajaran. Halo? Ya, halo. Kelihatan nggak kesepakatan pembelajarannya? Kalau di HP nih kecil sekali. Kecil sekali ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, tadi saya udah memberikan kesempatan kepada kakak-kakak semuanya untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, di sini artinya apa? Kita harus saling menghormati. Ya. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. Berarti nanti suaranya atau mikrofonnya boleh dimatikan kalau misalkan ada peserta yang lagi berbicara, seperti itu. Siap. Berpartisipasi penuh. Nah, di sini pada waktu GIMET, kakak semuanya harus aktif ya. Jangan sampai ada yang diam saja. Seperti itu, harus berpartisipasi. Kemudian yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam kamera. Ya, kalau bisa tidak ada kepentingan yang mendadak atau misalkan kepentingan yang urgen ya. Kalau bisa kameranya harus hidup atau on cam seperti itu. Atau misalkan ada yang boleh ditambahkan lagi enggak untuk kesepakatannya, silakan. Boleh Kak? Ada lagi enggak kesepakatannya? Kalau Selain lagi tadi yang gimmick gini, dikatakan. kalau lagi Gimana gimmick Kak? gini Pak, boleh nggak sambil ngopi gitu, boleh nggak Pak? Boleh Kak. Boleh. Aman ya? Aman ya? Aman. Yang penting Ya, suara boleh, aja silakan. Pak Gali, jangan mengganggu. Nah, yang Gimana penting Pak Ivan? Suara, jangan bising. Mantap. Misalkan kalau ada yang mau bertanya, boleh diklik itu ya tombol raise-nya ya Pak ya, tombol tangannya seperti itu, biar tertib. Gini.
Halo? Ya, Ya, Kak, ini mau bertanya. Program PKG ini ya Kak, boleh. menghambat untuk ke PPG enggak ya? Kalau boleh tahu. Ke undangan PPG. Enggak Kak. Enggak. Menurut saya ya, untuk program PKG ini sebenarnya tidak menghambat PPG atau undangan PPG. Karena banyak ya yang sekarang juga yang ikut PPG, ikut juga untuk diseminasi PKG ini, Pak. Yang penting kita bisa membagi waktunya. Karena untuk PKG ini kita waktunya kan fleksibel, jadi bisa menyesuaikan gitu. Silakan Kak Gali, boleh? Boleh Kak Gali, silakan mau bertanya apa? Gini Pak, ini kan program PKG ya Pak ya. Saya kan kebetulan dengan teman-teman yang lain ada yang belum kepanggil PPG nih Pak. Kira-kira PKG ini bisa jadi jendela untuk panggilan PPG atau mempermudah ketika dipanggil bisa mempermudah PPG atau tidak Pak? Itu yang sekarang menjadi pasir, waktu di BBGAP Banten itu ya, pernah bertanya seperti itu. Dia belum kepanggil PPG. Nah, apakah dengan mengikut sertakan menjadi pasir PKG nanti ada peluang untuk terpanggil PPG enggak? Kata kepala BGP-nya memang untuk PKG sama PPG ya, itu memang berbeda Kak jalurnya. Tapi mudah-mudahan dengan misalkan kakak mengikuti diseminasi ini, kepanggil juga untuk PPG. Tapi ini jangan mengharapkan misalkan dengan ikut diseminasi ini, maka kepanggil seperti itu. Karena memang ini berbeda gitu ya, untuk ininya, untuk programnya seperti itu. Beda dengan kalau misalkan CGP kan untuk ininya jenjang karirnya menjadi kepala sekolah seperti itu. Itu Kak, bisa dipahami nggak? Bisa Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Silakan Kak Juheri. Ya, terima kasih Kak. Begini, ini kan ya silakan. Perubahan cara mengajar ya, dari tadinya guru yang aktif, betul. Sekarang siswa yang harus aktif. Betul. Begini kita kayaknya bukan kayaknya pasti mendapatkan kendala. Kenapa demikian? Karena terus terang aja, walaupun Karanganyar dekat ke kota, tapi kan kebanyakan siswa-siswinya itu agak jauh dari kota gitu. Pengalaman saya udah 3 sekolah ini ya. Ketika kita memberikan KBM, ketika setelah selesai KBM itu kan otomatis kita suka balik bertanya gitu ya kepada siswa. Ternyata siswa tersebut kurang aktif gitu. Nah, caranya supaya anak aktif itu untuk baik bertanya maupun dalam hal KBM itu caranya seperti apa kira-kira? Sedikit contoh gitu. Terima kasih. Jadi memang banyak ya Kak ya untuk mengaktifkan supaya peserta didik itu lebih aktif lagi ya. Karena kan sekarang ini kan kurikulumnya kurikulum merdeka ya, hampir semuanya gitu ya. Bahkan semuanya tempat ini udah ke kurikulum merdeka seperti itu. Jadi di kurikulum merdeka ini memang guru hanya sebagai fasilitator aja, memfasilitasi aja. Jadi yang lebih aktifnya itu nanti siswa atau peserta didik. Misalkan untuk PJOK misalkan, akan kita misalkan sebelum praktek ya, sebelum praktek ke lapangan, kita kan bisa menayangkan dulu video Pak, video pembelajaran lewat PPT, lewat proyektor seperti itu. Nah, gimana supaya anak itu lebih tertarik gitu.
biasanya kan kalau untuk anak-anak perempuan ya itu kadang-kadang suka kurang senang lah pelajaran PJOK terutama untuk sepak bola seperti itu. Tapi dengan misalkan kita menayangkan dulu misalkan tayangan atau video-video yang lebih menarik, insya Allah kalau misalkan kita dengan menayangkan video dengan konten-konten yang menarik, insya Allah nanti juga siswa atau peserta didik akan lebih aktif lagi seperti itu. Kemudian dengan cara misalkan berkelompok, misalkan kita kasih misalkan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti itu. Mungkin itu Kak untuk solusinya. Karena memang untuk di tingkat SD ya, tingkat SD itu memang masih dominan guru ya atau pendidik yang lebih aktifnya seperti itu dibandingkan kalau SMP itu kan udah lebih paham gitulah kalau SMP SMA seperti itu. Gitu aja Kak. Ya. Ya, sama. Makasih Kak. Ada lagi? Ya, sama-sama. Oke ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjut ya. Nah, di sini apa tujuan dari adanya PJOK di sekolah? Silakan boleh ditulis di komen. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator. Silakan. Silakan Kak, boleh ditulis di kolom chatnya. Apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak semua? Gitu. Kita saling sharing aja ya, supaya kita tahu bahwa pelajaran PJOK itu apa sih tujuannya? Kita ada itu. Silakan. Diketik ya Kak. Adanya pelajaran PJOK di sekolah itu. Gali ya. Tujuan PJOK menurut Tagali ini selain untuk kebugaran juga melatih mental dan emosional anak ya. Kemudian Kak Andrean Hakiki
tujuan pelajaran PJOK di sekolah adalah meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik dan tujuan untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Kemudian Kak Trendy, tujuannya PJOK di sekolah ini adalah untuk mengembangkan anak belajar, baik itu fisik, sosial, dan kesehatan. Dalam PJOK di sekolah ini memang ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk mengembangkan keterampilan fisik. Nah, di sini keterampilan fisik ini bisa yaitu keterampilan motorik dasar, misalkan berlari, kemudian melompat, kemudian melempar, atau misalkan koordinasi dan keseimbangan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Nah, misalkan apa? Dengan cara berolahraga, itu dapat meningkatkan kesehatan jantung, misalkan, kemudian kekuatan otot, kemudian apalagi fleksibilitas dan daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga, yaitu mengajarkan nilai-nilai sosial. Nah, tadi juga ada ya yang menjelaskan tentang nilai-nilai sosial, misalkan apa? Tentang kerjasamanya, kemudian sportivitasnya, kepemimpinannya, kemudian menghargai lawannya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menanamkan kebiasaan sehat. Nah, jadi dengan adanya pelajaran PJOK ini, peserta didik dapat memahami pentingnya gaya hidup sehat, termasuk misalkan nutrisi yang baik, kemudian kebiasaan tidur yang cukup, kemudian cara mengelola stres, seperti itu. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa percaya diri. Nah, tentunya dengan adanya pelajaran PJOK di sekolah ini, siswa dapat merasa lebih percaya diri. Itu adalah, kenapa Kak? Suaranya hilang tadi. Suaranya ada nggak? Ada. Oke, itu ya tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kemudian selanjutnya, apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Sekolah itu supaya siswa berprestasi. Tidak. Silakan Kak Adrian Hakiki, silakan. Apakah betul PJOK untuk prestasi? Kalau PJOK untuk prestasi sebetulnya kurang tepat sih ya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik dari seorang anak, terutama PJOK itu kan sebetulnya peningkatan fisik, sosial, emosional semuanya itu ada. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk prestasi itu lebih ke olahraga, ya olahraga prestasi. Itu saja sih perbedaannya. Oke, terima kasih Kak Adrian Hakiki ya atas jawabannya. Silakan ada yang lain nggak yang mau memberikan jawabannya?
betul ya tadi yang dikatakan oleh Kak Anna, kemudian keterampilan olahraga dan kesadaran kesehatan. Tetapi kadang-kadang kan kita ya pada waktu OSN itu kadang-kadang peserta didik ya kita dilatih untuk berprestasi. Nah, seperti itu. Kedengaran Pak? Suaranya kadang hilang, kadang ada. Kadang suaranya hilang, kadang ada ini. Faktor sinyal jaringan. Halo? Ya. Kurang jelas. Jadi betul ya tadi yang dikatakan oleh Kak Andrean ya bahwa tujuan dari PJOK ini sebenarnya bukan untuk prestasi, tapi untuk apa? Untuk pengembangan kebugaran fisik, kemudian keterampilan olahraga dan kesadaran kesehatan. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Silakan Kak, boleh Reisen. Betul sekali. Betul sekali. Kenapa alasannya bahwa PJOK untuk kebugaran itu? Gerak tubuh. Karena gerak tubuh. Oke, bagus. Ya, betul ya. Jadi PJOK ini memang berperan penting dalam meningkatkan kebugaran fisik ya. Jadi dengan melalui kegiatan olahraga dan aktivitas fisik lainnya dapat membantu siswa menjaga kesehatan tubuhnya. Kemudian meningkatkan kekuatan otot, daya tahan, fleksibilitas, serta koordinasi motoriknya. Seperti itu, Kak. Kemudian perkembangan pembelajaran PJOK untuk kondisi saat ini. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Untuk kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, praktik pelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kemudian kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk semua peserta didik. Dan yang terakhir, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Dan kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Halo, Kak. Ya, halo. Suaranya? Jelas. Oke. Di sini ada harapan dan kekhawatiran. Nanti saya akan bagikan ya link Jambotnya. Nanti kakak-kakak semuanya mengisi di link Jambot ini harapan dan kekhawatiran.
Nanti saya akan coba kirimkan dulu ya di kolom chat. Silakan kakak diklik ya link Jambotnya. Sudah ada kak? Sudah. Silakan diklik dulu. Oke, yang pertama itu kak ya di slide pertama, apa yang harapan Bapak Ibu dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Silakan boleh ditulis jawabannya. Itu pakai stick note ya kak ya, pakai stick note yang ada di tengah-tengah tuh yang gambar apa kertas itu. Sudah ditemukan. Nah, seperti ini kak, nanti silakan ditulis kak, misalkan nama, kemudian jawabannya apa. Nah, silakan kasih nama supaya tahu. Ini nama Kak Gali Sopian ya. Jawabannya supaya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itu dikopikan aja kak ya. Kalau misalkan mau ini dikopikan aja. Itu jawaban punya saya, Pak. Yang tidak tahu menjadi tahu dan menambah ilmu pastinya. Ya, silakan. Yang lainnya silakan. Sudah ditemukan punya saya mana nggak bisa dibuka. Ini tinggal diedit aja nih namanya, misalkan diganti, tinggal klik ya titik 3, tinggal edit, nah, tinggal diisi aja. Bro, ini nggak bisa di enter ya, ke enter ke bawah. Enggak kak, langsung aja ke samping, langsung aja ke samping. Oh iya ya. Nggak usah di enter. Ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah, lanjut ya kayak ya ke slide yang keduanya. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Di slide 2-nya. Di mana, Pak? Di slide 2-nya tinggal diklik yang tanda panah tuh yang di atas. Ya, siap. Nah, tinggal slide 2. Itu pertanyaan yang keduanya, apa mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Tantangannya. Kasih nama lagi, Pak. Ya, kasih nama lagi.
Kalau di HP nggak bisa kebuka ini Pak, linknya kenapa ya? Iya, sama nggak bisa dibuka di HP mah. Yang mana? Yang mana yang nggak bisa kebuka, Kak? Itu yang link Kak, ke fasilitator. Yang linknya kan itu yang dapat kirim dari apa di pesan itu diklik nggak bisa kebuka. Yang Jambot google.com-nya. Bisa Kak itu? Ini udah dicoba di HP emang nggak bisa, malah balik lagi tuh, coba lagi. Oh. Kalau di HP di laptop itu tadi udah berapa orang yang sudah isi itu? Di HP mah. Ya. Nah, ini Kak jawabannya ya. Kemudian Kak Ipan kalau sudah, boleh lanjut ke slide 3 ya. keempat. Keempat. Bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencegah dan mengatasi tantangan. Silakan ya kalau misalkan udah selesai di slide pertama, boleh lanjut ke slide kedua dan slide berikutnya. Udah, Pak. Udah. Oke, kita coba ya ke slide pertama dulu. Dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat dan berpusat pada peserta didik. Nah, ini maksudnya seperti apa, Kak? Boleh dijelaskan? Yang bisa dibuka aja. Kak Asep? Dibuka. Halo? Kak Asep, ini kan Kak Asep Halo? tulis Ya, ya halo? di Jambon. Ya. Ini harapannya Kak Asep ini menjadi pembelajar sepanjang hayat dan berpusat pada peserta didik. Boleh dijelaskan nggak, Kak? Ya, terima kasih. Jadi kita sebagai guru ya sama dengan siswa juga kita harus terus belajar, menggali ilmu. Jadi supaya kita tidak berhenti belajar untuk supaya tadi ya bisa menambah ilmu. Dan untuk yang berpusat pada peserta didik ya untuk kurmer tadi kan dijelaskan dulu oleh kakak fasilitator bahwa kita setiap pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Ya mungkin itu Pak untuk penjelasannya.
Oke, terima kasih. Oke ya, untuk slide yang kedua, ini dari Kak Arianto. Harapannya selama pendidikan PKG PJK ini, yaitu mengembangkan diri dan menghadirkan pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Nah, bisa dijelaskan Kak Arianto? Kak Arianto ada? Kak Arianto masih ada? Kak Arianto? Ada tuh. Pak Yanto ada tuh, Pak Rianto Santoso. Silakan boleh dijelaskan nggak harapannya, yaitu untuk mengembangkan diri dan Oke, kalau tidak ada ya, kita lanjut aja ke slide yang ketiga. Tantangannya dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Kak Gali menulis jawaban. Tantangan buat saya terpacu untuk lebih baik walaupun masalahnya ada pada diri sendiri. Nah, ini maksudnya seperti apa, Kak? Baik Kak. Boleh. Jadi kadang manusiawi ya Pak ya. Kadang kita pengen lebih baik, lebih berkontribusi buat orang banyak, lebih bermanfaat, tapi kendalanya ada pada diri kita sendiri. Kadang males, kadang gaptek, ini itulah. Intinya tantangannya ada pada diri kita walaupun kita ingin lebih baik gitu aja Pak. Ya, berarti tantangannya ada pada diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menghilangkan misalkan rasa malas gitu. Ingin belajar supaya misalkan kita bisa menggunakan proyektor seperti itu ya Kak ya. Betul Pak. Tapi itu dalam diri kita punya semangat, cuma untuk menghilangkannya memang agak susah ya Kak ya. Seperti itu. Iya betul Pak. Oke, terima kasih Kak Gali. Sama-sama Pak, kembali kasih. Kemudian selanjutnya Kak Andrean. Nah, Kak Andrean di sini menuliskan tantangannya kesulitan mengembangkan informasi baru. Nah, di sini informasi baru ini seperti apa Kak? Boleh jelaskan? Jadi gini Kak, informasi-informasi baru itu kan seperti halnya di dalam kurikulum Merdeka ini kan kita pembelajaran PJOK itu kan berpusat kepada peserta didik. Ya. Kemudian saya juga mungkin sedikit kurang berinovasi mungkin ya. Pastinya kurang berinovasi dalam penggunaan seperti halnya kita di sekolah kekurangan alat. Sarana di situ saya sarana mungkin di situ saya mungkin sedikit sulit lah kesulitannya dalam mengembangkan untuk memodifikasi alat gitu. Mungkin itu sih. Ya. Berarti memang hampir setiap sekolah ya Kak ya kendalanya mungkin di sarana ya. Tapi bukan berarti karena kita tidak memiliki sarana tapi kita tidak bisa mengembangkan misalkan bakat peserta didik seperti itu Kak. Iya, betul. Kita bisa memodifikasi alat tersebut supaya tetap pembelajaran bisa berlangsung seperti itu. Betul sekali. Oke, selanjutnya ya yang terakhir
bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan. Nah, di sini dari Kak Irfan. Selamat ya, selalu ingin belajar dan bertanya kepada orang yang mengerti. Coba dijelaskan Kak Irfan. Iya, siap. Misalkan nih di sini ada Pak Galih ya. Pak Galih, ketika saya kesulitan mengerjakan atau keterbatasan menggunakan apa namanya laptop, saya ingin bertanya gitu. Misalkan ke Pak Galih, siapa tahu Pak Galih bisa mempelajari atau mengasih tahu ke saya. Mungkin itu saja. Ya, jadi kita memiliki kemauan ya kayak untuk selalu belajar gitu. Iya. Jadi bukan berarti kalau kita misalkan sudah tidak tahu, tidak mau belajar, tapi kita harus belajar terus supaya pengetahuan kita lebih terupdate seperti itu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya ya. Dari slide pertama sampai slide terakhir sudah kita bahas ya. Kita lanjut ke PPT. Udah kelihatan, terima kasih katanya. Belum. Ya. Nah, kemudian kita selanjutnya ke modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Yang pertama adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara peserta berpihak pada murid. Nah, kemudian agendanya, mengapa dan apa. Nah, oke, sekarang saya mau bertanya ya kepada kakak-kakak semuanya, apa sih refleksi itu? Apakah kakak angkat? Izin Kak, bisa diulangi Kak, suaranya boleh, kurang jelas. silakan. Oke,
Oke ya, di sini kan materinya tentang refleksi ya. Apakah kakak-kakak semuanya sudah melaksanakan refleksi di akhir pembelajaran? Seperti itu. Boleh angkat tangannya melalui tombol raise hand. Apa sih refleksi itu? Silakan, ada yang tahu apa refleksi itu? Halo? Halo, Asep, silakan. Ya, ingin mencoba Silakan, Pak. Asep, boleh. Ya, Boleh. jadi refleksi yaitu kita mengulang kembali apa yang sudah terjadi atau misalnya apa yang sudah kita laksanakan. Jadi mengulang kembali, kita tanyakan kepada anak-anak kita setelah kita tadi pembelajaran misalnya tentang materi bola voli. Nah, ditanya lagi kepada anak bahwa apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita laksanakan, mana yang belum kita bisa praktekkan seperti itu. Mungkin kita mengunduh kembali, mundur jadi ke belakang apa yang sudah kita ajarkan. Mungkin itu Pak refleksi. Oke. Terima kasih Kak Asep ya. Apakah Kak Asep setiap pembelajaran suka melakukan refleksi enggak? Halo? Ya. Halo Kak Asep. Biasanya kita laksanakan, Pak. Kita laksanakan. Kalau Kak Asep pada waktu pembelajaran? Kita laksanakan. Oh iya. Oke, terima kasih Kak Asep ya. Kemudian ada lagi nggak yang mau jawab apa pengertian dari refleksi itu? Silakan, boleh klik tombol raise-nya. Silakan Kak Andrean. Baik, terima kasih. Untuk refleksi itu adalah sebenarnya hampir sama dengan evaluasi ya. Biasanya kan evaluasi dilaksanakan di akhir pembelajaran. Dan dari hasil refleksi itu, hasil evaluasi itu kita mendapatkan umpan balik dari peserta didik. Misalkan saya sering mendapatkan umpan balik dari peserta didik setiap pembelajaran. Pak, kenapa tadi kita tidak melakukan permainan misalkan lempar tangkap? Ya mungkin seperti itu. Tapi lebih sama saja refleksi itu. Jadi kita sama dengan evaluasi pembelajaran. Itu saja. Ya, terima kasih Kak Andrean ya. Atas jawabannya. Nah, di sini ada tindakan seorang guru. Yang pertama adalah tindakan rutin. Tindakan rutin ini biasanya yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi. Kemudian refleksi perbaikannya, tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda. Kan biasanya kan kita kalau mengabsen itu kan kita menyebutkan ya namanya, misalkan satu orang. Nah, kita bisa mengabsen dengan cara yang berbeda seperti itu. Misalkan dengan melihat temannya, misalkan siapa yang tidak hadir. Jadi guru itu tidak harus menyebutkan nama peserta didik satu persatu seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua,
menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Nah, ini berkaitan dengan sarana juga, sarana dan prasarana, misalkan dengan proyektor seperti itu. Kemudian yang ketiga, meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Nah, itu dilakukan dengan misalkan permainan atau apa ya. Kemudian yang terakhir, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, kenapa harus dilakukan seperti ini? Supaya peserta didik atau murid tidak bosan atau tidak monoton. Kita harus ada inovasi lah seperti itu. Kemudian 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan, konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Nah, biasanya kan kita kalau misalkan habis mengajar, kadang-kadang kita suka tidak ada evaluasi. Nah, ini penting sekali evaluasi ini. Kemudian yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Jadi kita harus memiliki bukti dan data untuk melakukan penilaian tersebut. Jadi kita tidak boleh melakukan penilaian itu asal-asalan misalkan. Jadi harus ada data dan buktinya seperti itu. Kemudian yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab dan welas asih. Kemudian yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi. Nah, jadi perlu hanya ada kolaborasi, mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Jadi kita bisa mengembangkan kemampuan kita, baik itu dengan kolaborasi dengan teman sejawat, maupun dengan mengikuti berbagai pelatihan. Nah, seperti sekarang ini melakukan pelatihan diseminasi PKG PJOK seperti itu. Dan yang terakhir adalah berusaha mengembangkan praktik mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, itu ya untuk materi orientasi pada hari ini ya. Semuanya ada 2 materi ya. Yang pertama adalah materi orientasi, yang kedua adalah materi modul 1.1 tentang refleksi. Ya, mungkin itu saja ya untuk materi hari ini. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, apakah kita akan dilakukan pada malam hari juga, atau misalkan kita akan lakukan sore hari untuk GMAT-nya seperti itu. Kita kesepakatan sama-sama aja. Silakan Kak, boleh. Enaknya apakah mau sore hari atau malam lagi seperti ini? Malam hari. Malam hari aja. Bisa akan ya habis saya aja ya jam 19.30 seperti itu. Iya Pak, seperti tadi aja Pak waktunya. Ya, oke. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya ya sebelum kita akhiri untuk sesi hari ini. Silakan Kak Juheri. Ya, tadi terima kasih Kak. Tertarik dengan nomor 3 ya. Bisa di coba tadi. Yang mana Kak? Ini apakah setiap kita memberikan KBM kepada siswa harus selalu
diberikan penilaian, dan penilaian itu apa harus masuk ke daftar nilai. Yang ini bukan Kak, yang ini. Nah, iya tuh, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian yang seperti apa itu kira-kira itu? Di sini menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Nah, iya itu. Kita maksudnya penilaian seperti apa itu, Kak? Jadi kita kan kalau misalkan kita mengajar kan kita selalu menggunakan format penilaian Kak ya. Ya. Di sana ada kayak rubrik gitu ya, rubrik penilaian misalkan tentang penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian penilaian psikomotor seperti itu. Jadi kita tidak bisa menilai itu misalkan dengan asal-asalan. Oh ini psikomotornya bagus, tapi di kognitifnya kurang. Misalkan kemudian di afektifnya misalkan di sikapnya kurang. Jadi kita harus memiliki data baik itu kognitif, kemudian afektif maupun psikomotor seperti itu Kak. Iya. Jadi kita harus melakukan rubrik penilaian seperti itu. Akhir dan semua itu dari ketiga itu apakah nanti kita bisa dimasukkan ke daftar nilai itu? Ya bisa Kak, bisa. Jadi kita itu menilai itu bukan hanya misalkan kognitifnya aja, ujian tulisnya aja. Tapi kita harus mencakup ketiga-tiganya, misalkan apakah itu prakteknya, psikomotornya, kemudian kognitifnya juga ujian tulisnya, kemudian yang satu lagi adalah afektifnya, sikapnya, apakah itu baik atau tidak, seperti itu. Jadi harus ketiga-tiganya itu. Gimana Kak Juheri? Ya. Makasih. Ya, sama-sama. Silakan ada lagi? Silakan untuk satu pertanyaan lagi ya sebelum kita akhiri. Nomor 7 Kak, tolong minta jadi seperti apa aja cara kreatifnya itu meningkatkan mengintegrasikan ya model pembelajaran yang sudah dipelajari. Berusaha mengembangkan praktek mengajar secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, kan kita untuk model pembelajaran itu kan banyak ya macamnya. Iya. Misalkan secara saintifik, misalkan kemudian PJBL seperti itu. Kita bisa memilih salah satunya Kak untuk praktek mengajar itu. Jadi kita tidak boleh misalkan fokus ke misalkan satu model pembelajaran saja, tapi kita harus memiliki alternatif model pembelajaran yang lainnya supaya siswa itu kalau misalkan tidak efektif di model pembelajaran yang satu, kita bisa pindah ke model pembelajaran yang lainnya seperti itu Kak. Seperti kreatif juga kan seperti menggunakan alat ya, misalkan alat betul membuat dari kayu gitu ya, seperti stick estafet gitu kan. Boleh seperti itu Pak. Seperti hula hoop dari bambu kan, aslinya kan dari serotan ya. Iya. Kadang-kadang di sekolah saya juga itu kan kalau untuk lempar lembing ya, itu kadang-kadang karena alatnya tidak ada, saya suruh siswa juga bikin gitu untuk alat lempar lembing seperti itu. Jadi supaya anak itu tahulah misalkan bentuk untuk lempar lembing ini alatnya seperti apa gitu. Kita bisa modifikasi, kemudian model pembelajarannya juga kita tidak boleh satu model pembelajaran, kita bisa gunakan berbagai model pembelajaran yang lainnya seperti itu. Gimana Kak? Bisa dipahami? Ya, bisa Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke ya, mungkin itu saja ya untuk materi pada hari ini. Karena waktunya udah menunjukkan pukul 9 lebih 5 menit ya.
udah 2 JP ya. Oke, untuk kedepannya nanti kita informasikan lagi, kita gimetnya mau pukul berapa, misalkan mau pukul 19.30 kita sepakati aja seperti itu. Siap, siap. Oke, untuk Kak Momo ya, kemudian silakan Kak Andrean. Ada Maaf Kak, ini saya mau nanya di LMS, ini kan ada refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Saya mungkin boleh share screen ya? Boleh Kak, boleh. Soalnya saya dari tadi nyari refleksinya ini ngerjainnya di mana gitu. Ya boleh Kak tapi udah kebuka ya Kak ya, di LMS-nya udah kebuka. Udah, iya. Mana nih? Nah ini kan harus di sini kan harus diisi ya refleksinya. Ya. Sedangkan saya dari tadi untuk cari kuesioner refleksinya ini nggak ketemu di mana ya? Kuesionernya itu kan di sampingnya, di atas itu ada kan enggak? Kuesioner yang di atas itu. Oh yang ini. Oh, coba diklik. Ada enggak ya? Coba ya, saya coba. Ya. Soalnya kan ya harus masuk juga kan. Iya, betul. Ini ada yang ini ya. Isi umpan balik ya? Ya betul. Nah, itu tinggal diisi aja kuesionernya, Kak. Oh gitu. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Ini harus diisi. Kak, ini harus diisi. Nanti kalau misalkan LMS-nya udah ada yang kebuka, tidak dikunci lagi, itu diisi aja, Kak. Itu kan tugas mandiri gitu. Kalau tidak terisi gimana? Nggak terisi. Itu harus diisi, Kak. Nanti akan ada penilaian dari Fasil seperti itu. Ya, jadi diusahakan yang ada misalkan pertanyaan atau kuesioner atau misalkan penilaian kinerja itu boleh diisi. Asalkan di LMS-nya sudah terbuka seperti itu. Bisa dipahami, Kak? Ya, bisa. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Silakan Kak Andi. Itu Kak untuk pengisian kuesioner ada rentan waktunya nggak? Kalau di LMS-nya itu ada due date ya, berarti kan ada rentang waktunya. Tapi kalau di sananya tidak ada, berarti tidak ada rentang waktunya. Kalau enggak, coba di aja di LMS-nya apakah ada rentang waktunya nggak, misalkan sampai tanggal berapa gitu pengisiannya. Kalau misalkan tidak ada, berarti bisa kapan saja itu dikerjakannya. Baik. Terima kasih, Kak. Tapi biasanya kalau tugas itu ada due date-nya. Misalkan kalau kan lat itu biasanya ada LED di sananya. Bacaan LED itu merah seperti itu. Jadi kalau bisa diusahakan untuk pengumpulan tugas sebelum date itu. Karena ini termasuk penilaian juga nanti. Kalau misalkan tepat waktu sebelum due date, itu nilainya mungkin akan lebih bagus lagi seperti itu. Gimana Kak Andi? Oke. Baik. Yes. Oke ya, semuanya udah paham ya, udah jelas? Ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Dari saya kita nanti lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Untuk Kak Momo ya yang sedang dirawat, kita doakan semoga cepat sembuh, operasinya lancar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh foto-foto bareng dulu ya. Foto bareng dulu ya sebelum keluar ya. Kita foto bareng dulu. On kamera semuanya ya. Kak Ipan kelihatan. Kak Ipong. Silakan on Selamat kamera tiba, semuanya ya. Pak Kasep. 1, 2, 3. Satu lagi. Satu lagi Kak ya. 1. Bentar Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di Asep ayah. Izin keluar. Ya, silakan Kak.